Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau kupas soal jalan pintas mental atau sering disebut heuristik. Ini cara-cara cepat yang otak kita pakai buat ambil keputusan gitu. Sumber kita dari riset penting tentang cara berpikir manusia. Ya, riset yang nunjukin gimana jalan pintas ini seringnya sih berguna ya. Tapi, ada tapinya nih. Nah, itu dia. Tapi juga bisa bikin kita salah nilai secara sistematis. Bias gitu namanya. Oke, jadi misi kita sekarang bongkar jebakan pikiran ini. Supaya Anda semua lebih waspada ya dalam menilai sesuatu sehari-hari. Betul. Kita lihat gimana pikiran otomatis kita, kadang disebut sistem one, itu bekerja pakai aturan praktis ini. Penting banget untuk disadari. Sip. Langsung aja deh ke contoh yang sering dipakai. Ada deskripsi orang namanya Steve. Katanya pemalu, rapi, terstruktur orangnya. Pertanyaannya simple. Dia lebih mungkin kerja jadi pustakawan atau jadi petani? Gimana tuh? Nah, ini dia. Kebanyakan orang bakal langsung nebak, wah pustakawan ini mah. Kenapa? Karena deskripsinya mirip banget sama bayangan kita tentang pustakawan kan? Rapi, terstruktur. Tepat. Itu yang namanya heuristic representativeness. Jadi kita nilai kemungkinan sesuatu itu berdasarkan seberapa mirip dia sama prototipe di kepala kita. Steve terdengar kayak pustakawan. Oke. Tapi salahnya di mana? Salahnya kita sering lupa data penting. Data statistik dasar atau base rate. Kenyataannya nih jumlah petani pria itu jauh lebih banyak dibanding pustakawan pria. Oh, jadi secara statistik murni. Iya, secara statistik, kemungkinan Steve itu petani sebenarnya lebih gede. Tapi kita kejebak sama deskripsinya. Fokus ke kemiripan, lupakan angka. Wah, menarik ya. Cuma karena mirip, kita abai data. Oke. Lanjut ke yang lain. Gimana soal kita menilai sesuatu itu sering terjadi atau enggak? Misalnya huruf K. Coba deh Anda pikirin, huruf K itu lebih sering muncul di awal kata bahasa Inggris atau di posisi ketiga? Mana yang lebih gampang kepikiran? Pasti lebih gampang kepikiran kata yang mulai dari K kan? Kayak king, kitchen, key. Iya, betul. Langsung muncul banyak. Nah, karena gampang banget muncul di kepala, kita cenderung mikir, oh berarti K lebih sering di awal kata. Ini inti dari heuristik ketersediaan atau availability heuristic. Kita nilai frekuensi atau kemungkinan berdasarkan seberapa mudah contohnya muncul di benak kita. Padahal faktanya... Faktanya, huruf K dan beberapa huruf lain juga sih, itu justru lebih sering muncul di posisi ketiga dalam kata bahasa Inggris. Wow, jadi cuma karena lebih gampang diingat, kita langsung anggap lebih umum ya? Persis. Semakin gampang informasinya diakses mental kita, semakin kita anggap itu penting atau sering terjadi. Ini nyambung dong sama berita-berita di media. Kalau ada berita kecelakaan pesawat terus-terusan, Nah, itu dia. Kita jadi ngerasa naik pesawat itu risikonya tinggi banget. Padahal secara statistik mungkin nggak setinggi itu dibanding risiko lain. Itu efek kaskade ketersediaan, isu yang diberitakan terus-menerus, jadi terasa lebih besar dan genting. Oke. Masuk akal banget. Terus ada lagi nih, yang ini kedengerannya agak aneh tapi katanya beneran kejadian di studi. Namanya anchoring atau efek jangkar. Jadi ada studi, orang diminta nebak persentase negara Afrika di PBB. Tapi sebelum nebak mereka disuruh lihat putaran roda keberuntungan gitu yang berhenti di angka 10 atau 65. Angkanya acak banget. Iya, kedengarannya konyol ya. Apa hubungannya coba angka roda sama negara Afrika? Tapi hasilnya Gimana hasilnya? Hasilnya cukup bikin kaget. Tebakan orang-orang itu ternyata sangat dipengaruhi sama angka acak tadi. Yang lihat angka 10, cenderung nebak persentasenya rendah, sekitar 25%. Terus yang lihat 65? Mereka nebaknya jauh lebih tinggi, rata-rata sekitar 45%. Angka pertama yang kita lihat, biarpun nggak relevan sama sekali, itu bisa jadi jangkar. Jadi kayak patokan awal gitu ya? Betul. Patokan awal yang nahan estimasi kita. Kita emang coba menyesuaikan dari jangkar itu, tapi biasanya penyesuaiannya nggak cukup jauh, nempel terus sama angka awal. Ini pasti sering banget kejadian pas nawar harga ya? Oh jelas, itu aplikasi paling kelihatan. Tapi nggak cuma itu, bisa juga pas kita nilai kemampuan orang dari kesan pertama, atau bahkan sekedar nebak ngumur. Jangkar awal itu kuat banget pengaruhnya. Gila juga ya pikiran kita. Satu lagi nih, soal regresi ke rata-rata. Ini sering banget disalahartikan kayaknya. Ada cerita soal instruktur penerbangan di Israel. Dia perhatiin
kalau dia puji kadetnya abis ngelakuin manuver bagus banget? Iya, performa kadet itu berikutnya malah cenderung turun, gitu kan? Betul. Sebaliknya, kalau dia marah-marah karena kadetnya bikin kesalahan fatal, Performa berikutnya malah cenderung membaik. nah, terus dia simpulin, berarti hukuman lebih efektif dong daripada pujian. Nah, ini dia jebakannya. Pengamatan dia soal polanya sih mungkin benar. Ada pola naik turun, tapi kesimpulannya itu yang keliru. Itu contoh klasik dari fenomena statistik murni, regresi ke rata-rata. Maksudnya gimana tuh regresi ke rata-rata? Gampangnya gini, performa yang ekstrim, entah itu bagus banget atau jelek banget, itu seringkali diikuti performa yang lebih biasa aja, lebih dekat ke rata-ratanya si kadet. Kenapa? Ya karena ada faktor keberuntungan atau kebetulan di performa ekstrim itu. Nggak mungkin kan selalu super bagus atau selalu super jelek terus. Oh, jadi pas turun setelah dipuji atau naik setelah dimarahi itu. Kemungkinan besar ya emang bakal kejadian gitu, dengan atau tanpa pujian atau hukuman. Itu cuma fluktuasi alami kembali ke performa rata-ratanya dia, kita aja yang buru-buru cari hubungan sebab akibat. Wah, ini penting banget sih. Jadi kita sering banget bikin cerita penjelasan buat sesuatu yang mungkin cuma statistik aja. Tepat. Dan ini semua balik lagi ke cara kerja pikiran otomatis kita, si sistem one tadi. Dia cuma ngolah apa yang kelihatan aja saat itu. Prinsip YCAT itu ya, what you see is all there is. Betul. Pikiran otomatis kita kerjanya cepat, pakai informasi yang ada di depan mata aja. Nggak secara aktif nyari data pembanding atau konteks yang lebih luas. Heuristik-heuristik ini ya produk dari cara kerja YCAT itu. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, pikiran kita itu super efisien pakai jalan pintas ini. Iya, efisien banget. Tapi, efisiensi itu ada harganya. Kita jadi rentan sama bias-bias penilaian yang sistematis. Terlalu percaya sama kemiripan, sama apa yang gampang diingat, sama angka pertama yang kita lihat. Ya, dan salah mengartikan naik turunnya kinerja atau kejadian acak sebagai pola sebab akibat. Ya, kira-kira begitu. Nah, memahami semua ini kan langkah pertama ya. Langkah pertama yang krusial banget. Kita mungkin nggak bisa ya menghilangkan bias ini sepenuhnya. Kan udah bawaan sistem otomatis otak kita. Tapi setidaknya kita bisa lebih waspada. Tepat. Dengan sadar ada jebakan-jebakan ini, kita bisa mulai lebih kritis sama penilaian cepat kita sendiri. Mungkin cari data tambahan, atau coba lihat dari sudut pandang lain sebelum memutuskan. Oke. Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pertanyaan buat Anda semua renungkan di rumah, mengingat betapa dalamnya bias-bias ini nyangkut di cara kita mikir. Kira-kira strategi praktis apa sih yang bisa mulai Anda terapkan? Khususnya kalau lagi mau ambil keputusan penting, biar nggak gampang kejeblos sama jalan pintas mental ini. Pertanyaan bagus untuk dipikirkan lebih lanjut.